Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Allah selalu melindungi kita dan kita tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat mempelajari cost counting. Dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas mengenai Profit Performance Measurement and Intra-Company Transfer Pricing. Materi-materi ini akan kita bahas di dalam dua sesi, di mana sesi pertama akan membahas mengenai Profit Performance Measurement, sedangkan sesi kedua kita akan sama-sama membahas mengenai intra-company transfer pricing. Adapun isi dari materi-materi yang akan kita jabarkan di dalam pembelajaran ini adalah tingkat pengembalian dari modal yang digunakan. Ini mencakup persentase profit terhadap penjualan dan tingkat perputaran modal yang digunakan. Kemudian penggunaan tingkat pengembalian modal yang digunakan untuk mengevaluasi profitabilitas dan penggunaannya dalam mengevaluasi kinerja para divisi. Kemudian dilanjutkan dengan kelebihan dan kekurangan dari penggunaan tingkat pengembalian modal yang digunakan. Materi ini akan kita bahas di dalam video sesi 1. Selanjutnya di dalam video sesi 2, kita akan membahas transfer pricing antar perusahaan. Buku referensi yang akan kita gunakan untuk mempelajari materi ini adalah sebagai berikut. 1. Cost Accounting, edisi ke-14, penulisnya William K. Carter di chapter ke-25. Yang kedua adalah Cost Accounting A Managerial Emphasis, edisi ke-15, yang ditulis oleh Charles T. Holmgren, Srikan M. Datar, Madhav Virajan di chapter 22 dan 23. Ada 3 perhitungan rasio keuangan yang akan menjadi isi dari materi kita kali ini. Yang pertama adalah rasio yang utama kita cari. Yang pertama yaitu Return on Capital Employed atau ROCE, atau sering disebut juga dengan Return on Investment atau ROI, yaitu rasio tingkat pengembalian dari modal yang digunakan. Kemudian yang kedua adalah Profit Margin Ratio, yaitu rasio profit terhadap penjualan. Rasio besarnya laba operasi terhadap penjualan. Sedangkan yang ketiga adalah Asset Turnover Ratio, rasio atau tingkat perputaran modal yang digunakan. Seberapa besar aset menghasilkan penjualan. Kita masuk yang pertama, yaitu Return on Capital Employed, ROCE, atau Return on Investment, ROI. Rasio ini adalah rasio yang menggambarkan tingkat pengembalian dari modal yang digunakan. Jadi secara formulasi, ROCE adalah laba operasi dibagi dengan modal yang digunakan. Tingkat pengembalian atau laba operasi dari modal yang digunakan. Bisa juga menggunakan formulasi ROCE adalah Profit Margin Ratio dikalikan dengan Asset Turnover Ratio. Rasio yang kedua adalah Profit Margin Ratio atau rasio profit terhadap pendapatan. Rasio laba operasi terhadap pendapatan. Sehingga diformulasikan sebagai Profit Margin Ratio sama dengan laba operasi dibagi pendapatan operasi. Rasio yang ketiga adalah Asset Turnover Ratio, yaitu rasio atau tingkat perputaran modal yang digunakan. Rasio ini menggambarkan seberapa besar penjualan atau pendapatan operasi yang bisa dihasilkan dari modal yang digunakan. Sehingga bisa diformulasikan sebagai ATO atau Asset Turnover Ratio sama dengan pendapatan operasi dibagi dengan modal yang digunakan. Kita bisa menggambarkan ketiga rasio keuangan tadi di dalam satu gambaran formulasi tunggal. Ketiga rasio tadi adalah ROCE atau Return on Capital Employed atau ROI, Return on Investment. Kemudian Profit Margin Ratio dan 3 Asset Turnover Ratio. Pertama kita lihat dulu Profit Margin Ratio. Profit Margin Ratio adalah rasio atau perbandingan antara laba operasi perusahaan dibagi dengan pendapatan operasi atau penjualan perusahaan. Sedangkan laba operasi kita peroleh dari selisih antara pendapatan operasi atau penjualan perusahaan dengan biaya operasinya yang terdiri dari harga pokok penjualan, dan biaya administrasi. Kalau kita kurangkan antara pendapatan operasi dengan biaya operasi, kita dapatkan laba operasi. Kemudian kalau kita bagi antara laba operasi dengan
penjualan atau pendapatan operasinya, kita dapatkan profit margin ratio. Kemudian kita lihat asset turnover ratio atau rasio perputaran aset. Ini kita dapatkan dari pendapatan operasi atau penjualan perusahaan dibagi dengan modal yang digunakan. Nah, kalau kita lihat modal yang digunakan, kita lihat di neraca atau laporan posisi keuangan, ini terdiri dari aset lancar dan aset tidak lancar. Di mana aset lancar adalah kas, piutang usaha, persediaan, notes receivable, biaya dibayar muka. Sedangkan aset tidak lancar adalah tanah, bangunan, mesin, dan peralatan. Jika aset lancar dan aset tidak lancar ini kita jumlahkan, kita dapatkan modal yang digunakan untuk beroperasi perusahaan. Dan kita bandingkan antara pendapatan operasi dengan modal yang digunakan, itu adalah rasio aset turnover atau rasio perputaran aset. Dan selanjutnya jika aset turnover ratio ini kita kalikan dengan profit margin, kita akan dapatkan ROCE atau ROI. Jadi rumus pertama, profit margin ratio dikalikan asset turnover ratio adalah ROCE atau ROI. Kemudian kalau kita lihat ke dalam, profit margin terdiri dari laba operasi dibagi penjualan atau operasi, sedangkan asset turnover ratio rumusnya adalah pendapatan operasi dibagi dengan modal yang digunakan. Di sini adalah penyebut, di sini adalah pembilang, ya, maka jika disederhanakan, maka rumusnya menjadi laba operasi dibagi dengan modal yang digunakan. Itu rumus kedua dari ROCE atau ROI. Tingkat pengembalian modal digunakan sebagai ukuran profitabilitas secara keseluruhan. Satu perusahaan secara keseluruhan. Atau satu pabrik atau divisional, satu divisi tertentu. Hasil analisis total dari suatu perusahaan akan dibandingkan dengan rasio industri. Ini signifikan bagi CEO. Maka nilai real tingkat pengembalian modal yang digunakan adalah untuk pengukuran dan pengendalian laba internal. Untuk mengukur laba internal atau mengendalikan laba perusahaan oleh CEO. Ukuran ini akan lebih memiliki arti bila menggunakan tren. Dilihat apakah ukurannya akan cenderung naik atau cenderung turun di dalam beberapa tahun. Namun, ukuran ini bukan pedoman bagi investor atau pemegang saham, karena dia mengukur profitabilitas dengan mengkaitkannya antara laba dengan modal ekuitas. Bagi para eksekutif, tujuan tingkat pengembalian modal adalah berkaitan dengan pengembalian jangka panjang. Karena tingkat pengembalian atas modal yang digunakan adalah ukuran kerja finansial dan mengabaikan ukuran-ukuran non-finansial, maka jika ukuran ini diterapkan untuk mengukur kinerja manajerial akan menimbulkan perilaku disfungsional. Manajer yang dievaluasi akan cenderung melakukan kegiatan-kegiatan yang akan menghasilkan perbaikan jangka pendek saja, atau yang akan mempertahankan tingkat pengembalian atas modal yang digunakannya. Meskipun tindakan semacam itu akan berdampak tidak menguntungkan bagi profitabilitas jangka panjang. Contoh dari kegiatan yang menimbulkan disfungsional itu adalah menunda atau mengurangi pemeliharaan preventif. Hal ini akan mengurangi beban saat ini yang akan memperpendek umur mesin sehingga menambah biaya di masa depan. Contoh yang kedua adalah mengurangi beban riset dan pengembangan yang akan mengakibatkan kurang kompetitifnya produk perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, manajer akan cenderung mengurangi beban pelatihan dan pengembangan karyawan. Yang keempat, penjualan aset yang dimiliki dan menyewa kembali aset tersebut yang akan menghasilkan atau menghilangkan aset dari neraca, menghasilkan penurunan aset dari neraca, namun akan meningkatkan beban di masa depan jika dibandingkan dengan memiliki aset. Kelima, menangguhkan, mengurangi atau menghindari modernisasi fasilitas atau otomasi fasilitas pabrik yang mengakibatkan nilai aset rendah tetapi akan mengakibatkan kurang kompetitifnya perusahaan di masa depan. Sebaliknya, ada beberapa keunggulan yang bisa diperoleh dengan menggunakan tingkat
pengembalian modal sebagai ukuran. 1. Fokus pada perolehan laba terbaik yang mungkin didapatkan dari aset atau modal yang tersedia. Yang kedua, akan menghubungkan banyak fase dari perencanaan keuangan, tujuan penjualan, pengendalian biaya, dan target labanya. Yang ketiga, membantu mendeteksi kekuatan dan kelemahan dari digunakan atau tidak digunakannya aset individual. Yang keempat, tolak ukur bagi pengukuran kinerja. Jadi untuk pengukuran kinerja bisa dijadikan tolak ukur dan menjadi dasar mengevaluasi perbaikan. Yang terakhir, mengembangkan tanggung jawab dan usaha tim antar manajer dengan memampukan mereka mengukur dan mengevaluasi aktivitas mereka sendiri terkait dengan anggaran dan hasil-hasil yang dicapai. Ada beberapa keterbatasan di dalam penggunaan tingkat pengembalian modal. Keterbatasan yang pertama adalah mungkin tidak wajar mengharapkan tingkat pengembalian yang sama atas modal yang digunakan oleh setiap divisi jika divisi menjual produknya di pasar-pasar yang berbeda. Yang kedua, valuasi dan umur aset yang berbeda akan mempersulit dalam perbandingan antar divisi. Yang ketiga, alokasi yang sesuai atas biaya dan aset umum memerlukan informasi rinci mengenai anggaran dan realisasi atas penggunaan aset bersama tersebut. Yang keempat, manajer kadang membuat keputusan yang tidak sesuai dengan kepentingan jangka panjang perusahaan dalam upayanya membuat kelihatan bagus tingkat pengembalian modal divisinya pada saat ini. Yang kelima, satu ukuran kinerja saja dapat memperbaiki komponen-komponen dari satu ukuran, namun mengabaikan perhatian yang dibutuhkan oleh atau di aktivitas lainnya. Ada beberapa ukuran untuk mengukur kinerja divisi. Yang pertama, laba tahun berjalan dibandingkan dengan laba tahun lalu dalam dolar absolut, margin, dan tingkat pengembalian atas modal yang digunakan. Yang kedua, laba dibandingkan dengan anggaran. Yang ketiga, kas dan ukuran manajemen modal yang diterapkan. Keunggulan penggunaan metode ini adalah 1. Kinerja manajer diukur dengan adil. Yang kedua, manajemen dapat segera melihat divisi-divisi mana yang kinerjanya bagus dan mana yang tidak. Yang ketiga, nilai yang hilang berfungsi sebagai red flag dan akan mengarahkan perhatian manajemen ke area-area yang memerlukan perhatian, alasan kesulitannya, dan tindakan korektif yang diperlukan. Yang keempat, bersifat fleksibel. Sifatnya fleksibel sehingga memungkinkan pergeseran penekanan manajemen jika dibutuhkan.